Oke, selamat datang kembali ya. Di sesi kita kali ini kita mau bahas bahan yang Anda bagiin, khususnya bab 11 buku Ray Dalio. Fokusnya ke periode 1945 sampai 71. Ini kan masa-masa sistem moneter dunia itu terkait gitu ya, atau hard peg. Nah, kita coba bedah deh gimana sistem ini jalan, kenapa akhirnya bubar, dan pelajarannya buat kita apa. Betul. Habis Perang Dunia Kedua itu kan, dunia perlu banget stabilitas. Makanya muncul sistem Bretton Woods ini. Tujuannya ya itu, mau menata ulang sistem moneter global, bikin mata uang saling terkait, coba ciptakan stabilitas lah intinya. Nah, sistemnya ini persisnya gimana sih kerjanya? Kayaknya di sumbernya dijelasin ya dasarnya. Jadi intinya gini, dolar Amerika itu dipatok ke emas, harganya tetap $35 per ons. $35 ya? Iya. Nah, harga ini tuh bukan asal ya. Tapi karena cadangan emas Amerika waktu itu gede banget, jadi kelihatannya stabil gitu. Terus mata uang negara lain dipatoknya ke dolar AS. Jadi bank sentral mereka mesti jaga kursnya terhadap dolar. Aktif banget mereka jaganya. Oh, jadi ada kewajiban gitu ya buat negara lain? Iya, ada. Amerika kan waktu itu ekonominya kuat banget ya. PDB dunia hampir separuhnya, emasnya juga banyak. Jadi ya dia jangkar sistemnya. Makanya dolar jadi mata uang cadangan dunia deh. Wah, menarik ya. Jadi AS kuat banget, tapi di sisi lain, Inggris yang tadinya kuat malah kayaknya kesusahan gitu ya. Ini ada di materi Anda juga kan? Iya, jelas banget kontrasnya. Inggris itu selesai perang, wah, utangnya numpuk. Udah nggak kuat biayain imperiumnya lagi. Udah nggak sanggup ya? Nggak sanggup, akhirnya kan mereka devaluasi pound sterling, gede lagi, 30% di tahun 49. Terus ada lagi devaluasi berikutnya. Ini pelajaran penting sih. Sistem boleh dirancang stabil, tapi kalau fundamental ekonominya, ya gitu deh, lemah, ya bakal kelihatan juga. Utang Inggris itu nyata banget bebannya, nggak ketutup sama patokan mata uang. Jadi ya peringatan buat negara lain juga. Pelajaran penting ya. Nah, di saat Inggris lemah, AS kan jadi pusatnya nih. Tapi kok di tahun 60-an katanya sistem ini mulai goyang juga. Itu kenapa ya? Nah, itu dia. Tekanan ke dolar mulai kerasa. Pemerintah AS waktu itu belanjanya gila-gilaan. Gila-gilaan gimana tuh? Buat perang Vietnam ya, mahal kan itu. Terus buat program sosial di dalam negeri juga iya. Istilahnya guns and butter lah ya. Oh, guns and butter. Oke. Belanja gede, defisit perdagangan juga. Akhirnya dolar yang beredar di luar negeri itu banyak banget. Jauh lebih banyak dari cadangan emas AS yang, ya, makin tipis. Jadi janji nuker $35 sama emas itu makin susah dipegang. Waduh. Apalagi kan, ini pas perang dingin juga. Perlu biaya gede buat pengaruh global dan lain-lain. Kompleks lah. Wah, itu pasti bikin negara lain agak gimana gitu ya. Khawatir kan reaksinya gimana tuh waktu lihat AS mulai goyang. Cemas banget. Kepercayaan ke dolar mulai, ya, turun lah. Presiden Prancis waktu itu, De Gaulle, tahun 65 itu terang-terangan dia kritik. Oh ya, gimana kritiknya? Dia bilang sistem ini nggak adil, terus dia mulai nukerin dolar Prancis sama emas AS. Beneran diambil emas fisiknya. Wah, nekat juga ya. Iya. Nah, langkah ini bikin heboh. Istilahnya jadi run on gold. Negara lain jadi ikutan panik nukerin dolar mereka. Ikut-ikutan nuker emas juga? Betul. Makin cepet deh emas AS terkuras. Wah, udah retak banget itu fondasi Bretton Woods. Wah, berani juga ya De Gaulle waktu itu. Terus puncaknya berarti di 71 itu ya, yang disebut Nixon Shock. Betul. Agustus 71, Presiden Nixon tiba-tiba umumin. Amerika stop, nggak bisa lagi nuker dolar ke emas. Udah, titik. Langsung gitu aja. Ya, sepihak. Alasannya, yaitu emasnya udah nggak cukup buat nepatin janji. Ya udah, bubar deh sistem Bretton Woods. Habis itu dunia pindah ke sistem uang fiat kayak sekarang ini. Nilai uang ya berdasarkan kepercayaan aja, bukan emas lagi. Jadi benar-benar akhir dari satu era ya. Nah, di materi Anda juga ada singgungan soal geopolitik ya waktu itu. Ada hubungannya gitu? Iya, penting juga konteksnya. Bubarnya Bretton Woods ini kan barengan sama perubahan geopolitik gede. Perang dingin lagi panas-panasnya, terus Tiongkok sama Soviet pecah kongsi. Yang menarik, AS malah dekati Tiongkok, ada kunjungan Kissinger sama Nixon kan? Oh ya, itu momen penting ya? Banget. Mungkin ya, pas ekonomi AS lagi agak tertekan gara-gara dolar, mereka cari cara lain buat pengaruh lewat diplomasi gitu. Sumbernya juga nyatat pelajaran menarik nih.
Pasar itu sering cuek sama berita politik heboh, kecuali kalau udah ngaruh ke duit beneran, ke arus kas. Jadi sentimen pasar nggak langsung gerak ya? Nggak selalu. Terus pelajaran lain, para pemimpin itu cenderung main di pinggir jurang konflik aja. Apa ya istilahnya? Brinksmanship daripada perang beneran habis-habisan. Oke. Jadi kalau ditarik kesimpulan, runtuhnya Bretton Woods di 71 ini nunjukin banget ya sistem patokan kaku itu rapuh juga. Apalagi kalau negara intinya fokus kebutuhan dalam negeri, guns and butter tadi, terus cetak uangnya kebanyakan. Pelajaran penting banget ini dari sejarah moneter. Betul sekali. Itu ya, konsekuensi logis aja dari tekanan fundamental yang ada. Nggak bisa dihindari lah. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda nih. Meskipun sekarang sistemnya beda ya, udah fiat, tapi pelajaran dari periode 45-71 ini, mana yang paling relevan buat pahami tekanan ke mata uang dan utang pemerintah zaman sekarang? Iya juga ya. Kalau lihat polanya, kira-kira pemicu krisis potensial apa nih yang perlu Anda waspadai ke depannya? Itu pertanyaan bagus buat dipikir.